Pak Bodi, PNM mendapatkan penghargaan dari sisi produk ETF dan indeks. Ya. Ya. Sebetulnya apa pentingnya sebuah penghargaan atau awarding yang dilakukan oleh Infovesta dan Investor Trust? Ya, mungkin awalnya kami dari PNM Investment Management ingin mengucapkan terima kasih atas terselenggaraannya acara ini. Dengan adanya penghargaan yang kami peroleh itu bisa memicu ya kami untuk bisa berkontribusi positif di industri reksadana ke depannya. Mungkin begitu pula dari manajer investasi lainnya, dengan acara ini memberi semangat gitu ya untuk lebih memajukan lagi industri reksadana. Dari produk yang menjadi kelebihan PNM, artinya mendapatkan penghargaan dari sisi ETF, dari sisi produk ETF dan indeks. Apa yang menarik dari produk ini dan bisa dimanfaatkan oleh para investor? Ya, untuk reksadana indeks ini keuntungannya adalah mungkin yang pertama adalah dari sisi MIV-nya yang relatif lebih kecil. Kemudian ini kan reksadana yang sebenarnya passive management ya. Jadi tidak banyak terlibatan atau subjektivitas dari fund manajernya itu seminim mungkin gitu ya. Jadi terlepas mau nanti fund manajernya berganti atau apa, tapi kan tidak banyak terlalu terlibat secara intensif ya dalam pengelolaannya. Ketiga, ini kan sektornya cukup menarik ya, adalah sektor perbankan. Karena kalau kita lihat berdasarkan data juga bahwa beberapa tahun ke belakang justru sektor perbankan itu yang justru mengungguli dari berbagai banyak indeks di Bursa Efek Indonesia. Artinya tingkat suku bunga yang potensi turun itu akan menguntungkan sektor perbankan, dan sektor perbankan ini kan tingkat kapitalisasi terbesar di indeks ya, di IHSG. Ya. Ini akan menjadi betul sekali, ya betul sekali. Jadi memang sektor perbankan ini boleh dikatakan merupakan sektor yang lokomotifnya lah, penggeraknya ya dari bursa. Jadi dengan adanya ekspektasi tren penurunan suku bunga tentunya akan membawa dampak positif sekali bagi sektor perbankan. Oke. Tadi beberapa kali sering disampaikan di forum, industri ini sebenarnya sedang struggling, sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sebetulnya problem-problem apa yang paling utama dihadapi oleh para manajer investasi? Ya, memang kalau kita lihat data 10 tahun terakhir, industri reksadana khususnya saham itu memang kinerjanya yang paling bawah ya dibandingkan reksadana jenis lainnya. Begitu pula dari sisi volatilitasnya itu yang paling tinggi. Memang beberapa tahun terakhir ini kita dihadapkan dengan berbagai kejadian gitu yang membawa dampak negatif ke bursa saham Indonesia yang bisa ternyata mengurangi banyak minat dari investor terutama institusi untuk masuk ke pasar saham Indonesia. Harapannya sih kalau kami lihat dari segi regulator juga sudah mulai membenahi ya, banyak membenahi aturan segala dan regulasinya. Kedepannya seharusnya itu bisa membuat investor terutama institusi itu bisa masuk kembali ke pasar modal. Karena bagaimanapun juga kita juga tidak hanya tergantung pada asing saja, tapi kita juga perlu dukungan dari investor terutama institusi ya, karena sifatnya mereka itu kan lebih untuk institusi kan lebih ke jangka panjang gitu ya. Oke, terima kasih Pak Bodi. Sama-sama.